semuanya, perkenalkan nama saya Alia Welda Amaral dengan NIM C2401241019 dari kelompok 7 Praktikum Biologi Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan micro teaching mengenai pertumbuhan dan reproduksi ikan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh ikan baik panjang maupun bobot dalam satuan waktu tertentu. Laju pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal berupa umur, jenis kelamin, dan juga genetik. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti makanan, kepadatan, suhu, dan juga kondisi lingkungan. Dalam biologi perikanan, mempelajari pertumbuhan sangat penting untuk menduga stok ikan di alam, menentukan ukuran tangkap, juga mengatur kegiatan perikanan sehingga mendukung keberlanjutan budidaya. Tujuan dari praktikum ini dalam pengamatan pertumbuhan ikan adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami ikan melalui analisa parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati tersebut. Pada praktikum biologi perikanan kali ini, saya sebagai praktikan melakukan pengukuran dan juga pembedahan pada ikan kerapu macan. Ikan kerapu macan memiliki nama latin Epinepulus fuscogutatus dengan nama umum tiger grouper dan juga nama lokal dikenal sebagai kerapu macan. Ikan ini termasuk jenis ikan karang demersal dari famili Serranidae yang memiliki ciri morfologi tubuh memanjang dengan warna coklat kehitaman dan bercorak total seperti macan yang berfungsi penting dalam ekosistem terumbu karang sebagai predator sekaligus bernilai tinggi untuk dikonsumsi dan juga budidaya. Dalam praktikum ini, saya mengukur dan membedah 3 ekor ikan kerapu macan dengan ukuran yang berbeda-beda. Pengukuran yang dilakukan meliputi panjang total, panjang cagak, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut, serta bobot total dari masing-masing ikan. Prosedur praktikum dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan sesuai arahan asisten. Setelahnya membersihkan ikan yang digunakan, lalu menimbang bobot ikan dalam kondisi kering. Setelahnya melakukan pengukuran panjang yang meliputi parameter panjang total, panjang cagak, panjang baku, tinggi ikan, lalu bukaan, lebar mulut, serta bobot. Setelahnya mendokumentasikan ikan dengan posisi sirip ditegakkan di atas styrofoam. Lalu kita melakukan pembedahan ikan, memburai isi perut dari ikan menjadi gonad, usus, dan juga lambung. Lalu kita juga melakukan pengukuran ke organ usus dari ikan tersebut. Setelahnya kita mendokumentasikan kembali organ yang sudah dikeluarkan. Sebelum pengukuran, saya sudah menyiapkan 3 ikan kerapu dalam baki yang sudah tersedia. Setelahnya, ikan diberi label identitas dengan format kelompok. Setelahnya saya juga mendokumentasikan terlebih dahulu mana ikan terbaik yang akan saya pilih dan sudah diberi identitas di atas papan putih atau styrofoam dengan penggaris horizontal dan vertikal. Setelah itu dilanjut dengan pengukuran total, pengukuran cagak, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut dari ketiga ikan kerapu tersebut. Setelah melakukan dokumentasi, saya melakukan pengukuran bobot dari ketiga ikan kerapu tersebut. Pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan alat timbangan digital yang sudah disediakan. Setelah ditimbang, saya mencatat hasil dari pengukuran bobot ke dalam sheet data yang sudah di-print. Lalu selanjutnya melakukan pengukuran panjang total, panjang cagak, panjang baku, tinggi badan, lebar bukaan mulut dari ketiga ikan menggunakan penggaris. Hasil dari pengukuran dicatat kembali ke dalam sheet data yang sudah di-print. Setelah pengukuran panjang dan bobot, kita melakukan pembedahan. Pembedahan dilakukan dari bagian anus ke arah kepala atau ke arah atas badan, lalu saya tanya ke kiri dan ke kanan untuk membuka rongga perut. Organ yang diidentifikasi meliputi lambung, usus, dan juga gonad. Ketiga organ tersebut kita burai hingga memisah. Setelahnya usus kita ukur menggunakan penggaris, lalu hasil pengukuran dicatat ke dalam sheet data.
Lambung dipisahkan dan setelahnya kita identifikasi aspek reproduksi ikan kerapu macan yakni gonad yang sudah dipisahkan. Kita mengamati gonad untuk mengetahui jenis kelamin dan juga tingkat kematangan gonad. Setelah pengukuran organ usus dan identifikasi organ gonad selesai, organ lambung, usus dan juga gonad dimasukkan ke dalam botol sampel sesuai dengan label dan diberi format. Usus dan lambung disatukan ke dalam botol jar dengan identitas nama yaitu kelompok underscore u berapa atau u ikan keberapa, lalu underscore kerapu macan. Hal yang sama juga dilakukan untuk botol jar gonad setiap ikan. Setelah pemberian identitas, kemudian semua organ diawetkan menggunakan larutan formalin 10%, lalu diberikan atau dikumpulkan kepada asisten. Setelahnya, kita tidak lupa juga membersihkan setiap alat dan bahan yang telah kita gunakan. Sebagai kesimpulan, pertumbuhan ikan dapat dipelajari melalui pengukuran panjang dan bobot, sedangkan reproduksi ikan dipahami melalui pengamatan gonad, yaitu dengan melihat tingkat kematangan gonad. Ikan kerapu macan tidak hanya memiliki nilai ekologis dalam ekosistem laut, tetapi juga bernilai tinggi dalam nilai atau aspek ekonomis. Demikian Metro Teaching kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.